Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwanil kiram, perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan penjelasan tentang amanah yang meliputi pengertian amanah dan perintah untuk amanah. Berikutnya tentang macam-macam dan bentuk amanah, dilanjutkan dengan hikmah yang mampu melaksanakan amanah. Yang berikutnya, dampak akibat tidak mampu melaksanakan amanah. Berikutnya penjelasannya. Pengertian amanah. Amanah dalam Islam adalah suatu tanggung jawab yang harus dijalankan dalam kehidupan. Amanah artinya terpercaya, dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan, dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Surat Al-Anfal 27. Perintah untuk amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basyira. An-Nisa 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Arba'un idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya khibtu amanah wasidku hadis wa husnu khaliqah wa iffatun fit tu'mah. 4 hal jika dia ada dalam dirimu, engkau tidak merugi walaupun kehilangan dunia: menjaga amanah, berkata dengan jujur, berakhlak yang mulia, dan menjaga makanan dari yang haram. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwani arsadakumullah, demikian tadi penjelasan tentang pengertian amanah dan perintah untuk amanah. Dilanjutkan dengan penjelasan macam-macam dan bentuk amanah. Macam dan bentuk amanah.
1. Melaksanakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak menyembah kecuali Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. 2. Amanah untuk bertauhid. Amanah yang paling besar dari Allah itu bertauhid, dan pengkhianatan yang paling besar dari amanah Allah adalah syirik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah 5. 3. Amanah tentang pemahaman kepada Allah. Pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, pengetahuan tentang keagungan dan kebesarannya, pengetahuan tentang kekuasaannya, pengetahuan tentang betapa sempurna kebijaksanaannya, itu adalah bentuk menunaikan amanah kepada Allah Ta'ala. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulkhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-A'raf 180. 4. Menunaikan hak-hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai beliau lebih dari diri sendiri, orang tua, anak, dan orang lainnya. Kunna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa akhidun biyadi Umar bin al-Khattab faqal wallahi la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai'in ila nafsi. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Faqala Umar fala antal an wallahi ahabbu ilayya min nafsi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-an ya Umar. Kami bersama Nabi SAW, beliau memegang tangannya Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasulullah, sungguh engkau paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Lalu Rasulullah SAW menanggapi, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, termasuk dari dirinya sendiri. Umar menjawab, sekarang demi Allah,
engkau yang paling saya cintai termasuk dari diri saya sendiri. Beliau menjawab, sekarang wahai Umar, imanmu sempurna. Hadis riwayat Muslim. 5. Amanah dalam perbuatan. Bentuk amanah terhadap hak Rasulullah SAW adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, membenarkan apa yang beliau kabarkan, memuliakannya tanpa berbuat hulu kepada beliau. Ya alal kitabi la tahlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. An-Nisa 171. 6. Melaksanakan hak sesama manusia, yaitu amanah kepada orang tua, anak, tetangga, amanah dalam perdagangan, pegawai, dan petugas keamanan. Di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. 7. Amanah terhadap diri sendiri, yaitu memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Al-Quran Surat Al-Mu'minun 8. Amanah mengenai hak. Ini meliputi hak-hak antar sesama manusia, misalnya ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa 58. Ikhwanil Kiram, demikian tadi penjelasan tentang macam-macam dan bentuk amanah 1 sampai 8. Dilanjutkan dengan penjelasan 9 hingga 15. Dalam melaksanakan ketaatan, yaitu berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad SAW, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Anfal 27. 10. Amanah fitrah. Fitrah manusia senantiasa cenderung kepada tauhid, kebenaran, dan kebaikan. Karenanya,
fitrah sejalan betul dengan aturan Allah yang berlaku di alam semesta. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Al-A'raf 172. 11. Amanah taklif syar'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan ketaatan terhadap syariatnya sebagai batu ujian kehambaan seseorang kepadanya. Innallaha farada faraida fala tudayyuha wa hatta hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhatsu anha. Sesungguhnya Allah telah menetapkan faraid, kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya. Menentukan batasan-batasan hukum, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan mendiamkan beberapa hal karena kasih sayang kepada kalian dan bukan karena lupa. Hadis riwayat Tabarani dan Baihaqi. 12. Amanah dalam menjaga titipan. Apabila seorang itu dititipi sesuatu oleh orang lain, misalnya barang berharga, emas, rumah, atau barang-barang lainnya, maka harus menjaganya dengan baik. Inna syarron nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man wada'ahu au tarokahun nasu ittiqa'a fuhsyihi. Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh 13. Amanah dalam menjaga rahasia. Man satara akhahul muslim fid dunya satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib atau rahasia saudaranya yang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ahmad. 14. Amanah dalam memelihara nikmat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. At-Takatsur 8. 15. Amanah dalam jabatan. Apabila mendapat jabatan apapun, maka harus menjaga amanah tersebut. Segala bentuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok
dapat termasuk perbuatan yang melanggar amanah. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa wa mas'ulun an ra'iyatih. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidih wa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggung jawabnya. Seorang pembantu atau pekerja rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya, diminta pertanggungan jawab dari hal-hal yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwani arsadakumullah, demikian tadi penjelasan tentang macam-macam dan bentuk amanah. Dilanjutkan penjelasan tentang keutamaan amanah. Keutamaan amanah. 1. Melaksanakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menyebutkan salah satu golongan yang akan memperoleh kesuksesan atau keberuntungan adalah orang yang amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Al-Mu'minun ayat ke-8. 2. Amanah adalah sifat hamba-hamba mulia. Amanah merupakan sifat para nabi dan rasul. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menceritakan hal ini. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Asy-Syu'ara 107. 3. Amanah adalah tanda keimanan. Iman seseorang tidak akan sempurna bila tidak amanah, dan begitu agamanya. La imana liman la amanatalah, waladina liman la adalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Hadis riwayat Ahmad. 4. Amanah merupakan kekayaan hakiki yang menandingi dunia dan seisinya. Arba'un idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya. Khiftu amanah wa sidqu hadis wa husnu khaliqah wa iffatun fit ta'mah. 4 hal jika dia ada dalam dirimu, engkau tidak merugi walaupun kehilangan dunia. Menjaga amanah, berkata dengan jujur, berakhlak yang mulia, dan menjaga makanan dari yang haram. Hadis riwayat Ahmad. 5. Amanah merupakan salah satu kompetensi terpenting bagi seorang amil, pekerja, seperti dalam Al-Quran ketika salah seorang putri Nabi Syu'aib alaihissalam
merekomendasikan Nabi Musa alaihissalam agar diangkat menjadi pekerja. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Al-Qasas 26. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi penjelasan tentang keutamaan amanah. Selanjutnya kami sampaikan penjelasan tentang dampak atau akibat tidak mampu melaksanakan amanah. Akibat tidak mampu amanah. 1. Kehilangan iman atau tidak sempurna. La imana liman la amanata lahu waladina liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Hadis riwayat Ahmad. 2. Menjadi orang yang rugi. Arba'un idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya. Hifdzul amanah wa sidqu hadis wa husnu khaliqah wa iffatu ta'am. 4 hal jika dia ada dalam dirimu, engkau tidak merugi walaupun kehilangan dunia. Menjaga amanah, berkata dengan jujur, berakhlak mulia, dan menjaga makanan dari yang haram. Hadis riwayat Ahmad. 3. Termasuk ciri-ciri orang munafik. Arba'un man kunna fihi fahuwa munafikun khalis, wa man kanat fihi khallatun min huna kanat fihi khallatun min nifakin hatta yada'aha. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. 4 hal, barang siapa dalam dirinya ada 4 hal tersebut, dia munafik murni. Dan barang siapa yang ada sebagian dari sifat itu, dia memiliki sebagian sifat nifak hingga dia meninggalkannya, yaitu jika dipercaya khianat, jika berbicara bohong, jika berjanji ingkar, dan jika bermusuhan, berseteru, dia jahat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 4. Tidak dipercaya. Orang yang amanah pasti banyak yang percaya kepadanya. Sebaliknya, tidak amanah tidak dipercaya. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khaira manis ta'jartal qawiyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Al-Qasas 26. 5. Mendapat laknat dari Allah.
lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkar fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Al-Maidah 78-79. 6. Mendapat penderitaan di akhirat. Qultu ya Rasulullah ala tastamiluni qala innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khisyun wa nadamatun illa man akhadaha bihaqqiha wa adalladzi alaihi fiha. Aku, Abi Dzar, berkata, hai utusan Allah, tidakkah kau memakaiku untuk sebuah jabatan? Maka Rasulullah pun menjawab, sungguh kau itu lemah, sedangkan jabatan itu sungguh ialah amanah, dan sungguh akan menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali bagi yang mengambil haknya dengan benar dan menjalankan kewajiban di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. 7. Dipermalukan di akhirat. Likulli ghadirin liwaun yaumal qiyamah yurfa'u lahu biqadri ghadrihi ala wala ghadira a'dhamu ghadron min amiri amatin. Di hari kiamat kelak, setiap pengkhianat akan membawa tanda bendera yang dikibarkannya setinggi-tinggi sesuai dengan pengkhianatannya. Ketahuilah, tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada pengkhianatan seorang penguasa terhadap rakyatnya. Hadis riwayat Muslim. 8. Menjadi pengkhianat Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad SAW, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Al-Anfal 27. 9. Dibenci Allah. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. An-Nisa 107. 10.
hati menjadi keras. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima amma wadi'ih wa nasu haddam mimma dzukiru bih wa la tazalu tattali'u ala kha'inatim minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperintahkan dengannya. Dan kamu, Muhammad, senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Maidah 13. 11. Calon penghuni neraka. Daraballahu mathalan lilladzina kafarum ra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khanatahuma falam yuhniya anhuma minallahi syai'a wa qila dakhulan nara ma'ad dakhilin. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam Jahanam bersama orang-orang yang masuk Jahanam. At-Tahrim 10. 12. Tidak mendapat pertolongan di akhirat. Innallaha yaqulu ana thalitsus syarikaini malam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Sungguh Allah berfirman, aku yang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak saling mengkhianati sahabatnya. Bila sudah saling mengkhianati, maka Allah keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud. 13. Mendapat azab dari Allah. Liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati wa yatubullahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan, dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Ahzab 73. Ikhwani arsadakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang penjelasan amanah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.
Semoga kita dimudahkan oleh Allah seluruh urusannya. Apabila ada kesalahan, mohon dibenarkan, dan semoga kita selalu berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.